Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang siang hari ini membahas tema tentang bagaimana cara Bupati Kudus membangun birokrasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat di Kabupaten Kudus. Nah, tadi Bapak kita sudah bahas akan ada dilakukan open house setiap kali ya Pak ya. Tujuannya kan berkomunikasi ya. Sudah dilakukan rutin ya Pak ya. 2008. Nah, ini salah satunya Pak tentu saja ingin berkomunikasi dengan masyarakat. Sudah ada satu orang penelpon yang ingin berkomunikasi dengan Bapak. Sudah ada Ibu Katarina di Solo. Selamat siang Ibu Katarina. Halo, selamat siang. Ibu Katarina bisa mendengar saya? Ya, sepertinya agak mengalami gangguan. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya, sebelum kita sambil menunggu Ibu Katarina tadi. Nah Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa open house sudah rutin dilakukan sejak kepemimpinan Bapak ini sudah masuk periode kedua ya Pak ya. Apa saja Pak yang didapat dari open house? Jadi begini, kami sepanjang mulai menjabat jadi bupati di tahun 2008, guna saya lakukan open house itu bagaimana seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kudus, khususnya warga kami, ini bisa merasakan apa sih sesungguhnya orang datang ke pendopo kabupaten. Ini kalau masyarakat umum, awam, ini kan menjadi sebuah sebuah keistimewaan ya, kebanggaan ya Pak ya, kebanggaan tersendiri bahwa oh saya bisa ketemu Pak Bupati, bisa ketemu di kabupaten dan lain sebagainya. Nah ini saya ingin mendengar bahwa apa yang mulai dari keluhan pribadi mereka sampai dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang menyangkut soal pemerintahan. Salah satu contoh, di setiap kegiatan ini mesti mereka akan menyampaikan apa-apa yang terjadi minimal di lingkungannya. Yang kedua, bahkan ini kadang-kadang kami juga merasa geli ya biasa, bahwa kadang-kadang urusan perceraian pun lapor sama Pak Bupati ya, ini yang aneh. Sampai masalah yang paling pribadi sekalipun ya Pak ya. Pak, saya mengalami ini begini, kecuali kalau misalkan di birokrasi, misalkan karena mereka PNS dan sebagainya, izinnya terlalu lebat dan lain sebagainya, atau bahkan soal izin misalkan, atau bahkan misalkan Pak untuk jalan ini rusak, oh Pak untuk kebutuhan ini, oh Pak ini semuanya belum beres dan lain sebagainya. Lah ini yang lebih kebanyakan itu adalah satu tentang kesehatan, yang kedua adalah tentang pendidikan. Karena saya menanggapkan untuk membangun fondasi yang kuat, bahwa untuk membangun sumber daya manusia yang baik adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan inilah menjadi sebuah pokok bahasan kami, sehingga kami jangan sampai merasa orang-orang yang tidak mampu ini tidak bisa bersekolah. Ini yang terpenting. Sehingga di dalam acara open house setiap hari Selasa mulai dari pagi sampai jam 4, kadang-kadang sampai sore, karena mereka juga kadang-kadang bekerja dulu, setelah bekerja pulang mampir, ya. Nah, ini terus kita dengar. Faktanya dengan cara seperti ini lebih efektif dan mereka juga lebih senang bisa langsung ketemu. Kecuali seperti hari ini misalkan, saya harus meminta kepada staf untuk menerima tamu, tolong diinventaris dulu, atau kalau pas ada acara-acara yang tidak bisa saya langsung selesaikan, nah ini misalkan pas ada acara di luar daerah atau bagaimana, ini semua diinventarisir. Nah diinventarisir inilah, dan saya selalu katakan tolong selalu sampaikan nomor telepon saya, sehingga kalau ada segala sesuatu mereka pasti akan menghubungi kami. Itu bisa dikontak langsung ya Pak? Bisa dikontak langsung dengan nomor telepon saya, dengan mendapatkan tanggapan yang langsung dari Bapak? Dan saya rata-rata SMS sehari, awal dulu bisa 300 SMS, tapi saat sekarang sudah mulai berkurang, mulai turun dan lain sebagainya. Ini yang baik, sepertinya sudah kita siap untuk sapa Ibu Katarina di Solo. Selamat siang Ibu Katarina. Selamat siang Mbak. Ya, Ibu Katarina silakan Bu. Ya, saya mesti mengucapkan ke Pak Bupati Kudus ini. Terima kasih. Wow. Ya. Beberapa kali saya lihat di Metro TV atau di TV lain Pak. Hebat, ternyata SDM-nya Bapak begitu keras sekali mendidiknya, sehingga mungkin ini pemikiran untuk jauh ke depan ya Pak ya. Sehingga masyarakat Kudus begitu siap untuk masa depannya. Dan yang saya salut, di Kudus itu saya apa saja mencari pasti ada, mulai dari pelek, batik, sekarang pun sudah semakin kreatif. Itu Pak. Jadi untuk masyarakat Kudus, selamat mungkin ya mendapatkan Pak Bupati yang benar-benar bekerja keras untuk Kudus ini Pak. Bu Katarina, apakah mungkin punya pertanyaan untuk Pak Bupati? Iya, ini Pak pertanyaannya. Pendidikan 12 tahun
itu kan pasti Bapak sudah memikirkan jauh sebelumnya. Ya. Setelah 12 tahun mungkin perlu pendidikan yang lebih spesifik lagi gitu Pak, selain kemarin kuliner itu Pak. Ya. Baik, Ibu Katarina terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya, akan langsung ditanggapi oleh Pak Bupati. Pak Bupati, ini tadi pertanyaan saya berikutnya ini Pak, masalah pendidikan kan menjadi salah satu prioritas utama dari Bapak. Ini tadi 12 tahun ya kalau tidak salah ya Pak ya, sudah ada wajib belajar 12 tahun, selanjutnya apa ini? Ya. Terima kasih nih Bu Katarina, bahwa untuk pendidikan 12 tahun ini menjadi pendidikan dasar. Pendidikan dasar saya wajibkan 12 tahun ini pasti ada persoalan-persoalan banyak. Untuk mencapai 12 tahun saja, ini banyak persoalan. Karena nasional waktu itu masih mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan 12 tahun? Ketika untuk memenuhi kebutuhan 12 tahun ini, pertama yang saya lakukan adalah dari sisi regulasi. Kita terbitkan peraturan daerah. Setelah peraturan daerah sudah terbit, bagaimana dari sisi anggarannya, ketersediaan daripada anggarannya. Ketersediaan daripada anggarannya ini tentunya konsekuensinya adalah pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran supaya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah sampai dengan 12 tahun. Ini menurunkan angka putus sekolah berarti ya Pak? Angka partisipasi kasar. Karena angka partisipasi kasar APK-nya di tingkat wajib belajar 9 tahun itu sudah mencapai 96,74%. Sehingga dengan ini saya anggap kalau saya tidak melakukan sesuatu yang lebih dari ini, saya tidak ada manfaatnya dari seorang bupati. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Bu Katarina, ketika nanti bagaimana setelah 12 tahun selesai, maka 12 tahun ini kami concern mungkin seperti yang di tayangan ini ada. Kami untuk fokus di SMK-SMK, ya ini seperti SMK Muhammadiyah, ini kita juga adakan kerjasama dengan Cisco. SMK negeri kita ada kulinernya, termasuk SMK PGRI saat ini kita persiapkan untuk spanya, SMK Banat di Kudus Nahdlatul Ulama ini kita fashionnya, ya termasuk SMK Wisuda Karya yang swasta ini dengan teknik mesinnya yang kita kerjasama dari Jerman, bahkan untuk memotivasi ketika mereka selesai. Dan mereka ini rata-rata yang sekolah di SMK-SMK ini semua itu sudah habis untuk dipesan. Ketika kita motivasi, bagaimana motivasi kita? Kita datangkan Pak Marlok dari UGM Jogja, kita hadirkan. Yuk kita motivasi bersama bahwa ibunya ini kalau nanti anaknya setelah lulus dari SMA, SMK, karena mereka sudah punya bekal keterampilan, mereka bisa langsung bekerja. Mereka bekerja punya lisensi, punya sertifikat. Nah, ketika dia punya sertifikat, saya persilakan Anda bekerja. Nah, setelah bekerja dengan baik, tolong jangan lupa untuk pembiayaan kuliahmu. Nah, ini saya minta hal-hal seperti ini terus-menerus kita lakukan sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak akan ada hentinya. Nah, itulah Bu Katarina tadi yang disampaikan. Nanti setelah ini bagaimana? Kami tidak khawatir bahwa anak-anak setelah selepas dari pendidikan SMA itu, kami punya lembaga pendidikan non formal yang namanya Balai Latihan Kerja. Ini juga cukup besar, kami sediakan baik sarana prasarana, termasuk untuk manajemen trainingnya, termasuk kegiatan penyaluran daripada mereka. Jadi saya persilakan, misalkan nanti orang yang dari luar Kudus mau belajar di Kudus, menjadi warga di Kudus, setelah selesai kembali ke daerahnya masing-masing, saya persilakan. Itu boleh juga ya Pak? Boleh Luar juga, biasa. karena sepanjang masih di NKRI. Baik, Pak kita tahan terlebih dahulu ya Pak ya. Tadi kita sudah bahas tentang pendidikan, masalah kesehatan dan UMKM juga belum kita bahas, tapi kita harus terlebih dahulu jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Public Corner.